semuanya, kembali lagi bersama saya. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai materi biofarmasetika yaitu sediaan rektal. Langsung saja yang pertama mengenai anatomi dari rektum. Jadi rektum merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan yang memiliki panjang sekitar 12-15 cm. Nah, secara biofarmasetika, rektum bukanlah organ penyerapan utama seperti usus, namun memiliki karakteristik yang unik di mana rektum memungkinkan absorpsi sistemik. Nah, rektum sendiri berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan. Nah, menurut gambar anatomi rektum yang sudah saya paparkan, ada 3 bagian. Yang pertama itu eksternal sphincter, di mana ini merujuk pada cincin otot rangka atau disebut dengan otot volunter atau otot yang disadari, yang mengelilingi bagian luar sphincter anal internal dan lubang anus. Nah, otot ini jauh lebih tebal daripada sphincter internal dan dapat memberikan kontrol yang disadari atas peristiwa BAB. Kontraksi otot ini dapat mencegah keluarnya feses secara tidak sengaja. Lalu yang kedua itu internal sphincter, di mana ini menunjukkan lapisan otot polos atau disebut dengan otot involunter atau otot tidak disadari yang mengelingkari saluran anus. Nah, sphincter internal ini merupakan kelanjutan dari otot melingkar yang ada di dinding rektum dan saluran pencernaan yang lebih atas. Nah, secara normal, otot ini tetap berkontraksi untuk mencegah feses bocor dari rektum, namun akan mengendur secara tidak sadar saat rektum terisi dengan feses. Lalu yang berikut, anus, di mana ini merujuk ke lubang eksternal di ujung saluran pencernaan. Nah, anus sendiri adalah jalan keluar feses dari dalam tubuh dan dilindungi oleh sphincter anal eksternal dan internal. Lalu yang berikut itu terkait dengan fisiologi rektum, di mana di sini ada 3 hal. Yang pertama mengenai luas permukaan, di mana rektum memiliki luas permukaan yang relatif sempit, yaitu sekitar 0,02 sampai 0,05 meter kuadrat, karena tidak memiliki fili dan mikrofili seperti pada usus, di mana hal ini akan menyebabkan kapasitas absorpsi secara luas lebih rendah dibandingkan dengan oral. Lalu yang berikut ada kondisi cairan dan pH, di mana rektum biasanya hanya mengandung sedikit cairan mukus yaitu sekitar 1-3 ml yang bersifat netral dengan pH konstan sekitar 7,2 sampai 7,4. Nah, karena kapasitas dapar yang rendah, maka obat yang terlarut dapat dengan mudah mengubah pH lingkungan lokal rektum. Yang berikut ada vaskularisasi, yaitu kunci utama pemberian rektal, di mana rektum dipasuk oleh 3 pembuluh darah utama. Yang pertama itu ada vena hemorrhoidalis superior, yaitu vena yang menuju ke vena porta dan langsung menuju ke hati, sehingga akan terjadi metabolisme lintas pertama atau first pass metabolisme. Lalu yang kedua itu vena hemorrhoidalis media, yaitu vena yang menuju ke vena cava inferior, sehingga langsung menuju ke sirkulasi sistemik dan tidak terjadi metabolisme lintas pertama. Begitu pula dengan vena hemorrhoidalis inferior, dia juga sama seperti vena hemorrhoidalis media, yang langsung menuju ke sirkulasi sistemik tanpa terjadi metabolisme lintas pertama di hati. Yang berikut, mekanisme absorpsi obat melalui mukosa rektal, di mana ini adalah proses yang kompleks karena melibatkan interaksi antara sifat fisikokimia obat, basis sediaan, dan kondisi fisiologis rektum yang unik. Nah, mekanismenya itu dimulai dari pemberian obat secara rektal dalam bentuk sediaan seperti suppositoria, enema, ataupun krim. Nah, setelah obat dimasukkan ke dalam rektum, maka tahap pertama yang terjadi adalah pelepasan obat dari sediaannya yang dapat berlangsung melalui proses disolusi atau pelarutan pada basis hidrofilik dan juga melting atau peleburan pada basis lemak akibat suhu tubuh. Nah, proses ini penting karena hanya obat dalam bentuk terlarut yang dapat melanjutkan ke tahap absorpsi. Nah, selanjutnya obat yang terlepas akan berada sebagai zat terlarut dalam cairan mukus rektum. Nah, cairan ini jumlahnya terbatas sehingga kelarutan obat menjadi faktor krusial. Nah, dari sini obat akan mengalami difusi menuju permukaan mukosa rektal mengikuti gradien konsentrasi dari lumen menuju epitel. Nah, setelah mencapai permukaan mukosa, obat harus melewati lapisan mukus yang melapisi epitel rektum. Nah, penetrasi lapisan ini merupakan hambatan awal karena sifat mukus yang kental dan dapat mengikat molekul tertentu. Nah, di sini juga terdapat gambar organ hati, di mana
Ini bukan menunjukkan bahwa obat langsung menuju ke hati setelah melewati mukus, melainkan sebagai penekanan visual bahwa setelah absorpsi terjadi, sebagian obat berpotensi menuju ke hati dan mengalami metabolisme lintas pertama. Nah, jadi setelah dari penetrasi lapisan mukus, selanjutnya obat berhasil menembus mukus akan diabsorpsi melalui epitel mukosa rektal dengan 3 mekanisme utama. Yang pertama itu melalui transseluler, yaitu obat melewati membran sel epitel yang umumnya terjadi pada obat yang bersifat lipofilik. Nah, yang kedua itu melalui jalur paraseluler, di mana obat melewati celah antar sel atau disebut tight junction yang lebih memungkinkan untuk molekul kecil dan yang bersifat hidrofilik. Lalu yang ketiga itu meskipun jarang, obat juga bisa melalui jalur transport aktif dengan bantuan carrier protein yang memerlukan energi dan bersifat selektif. Nah, setelah melewati epitel, obat akan masuk ke jaringan submukosa, kemudian ke dalam pembuluh darah rektal. Lalu pada tahap ini, obat akan mengikuti 2 jalur aliran darah yang berbeda. Jadi sebagian obat akan masuk ke vena hemoroid superior yang kemudian mengalir ke vena porta lalu menuju ke hati sehingga akan mengalami metabolisme lintas pertama di hati. Sementara itu sebagian lainnya akan masuk ke vena hemoroid media dan inferior yang langsung mengalir ke vena cava sehingga obat dapat langsung masuk ke sirkulasi sistemik tanpa melalui hati terlebih dahulu dan akhirnya tidak mengalami metabolisme lintas pertama. Nah, akhirnya obat yang telah mencapai sirkulasi sistemik akan didistribusi ke seluruh tubuh untuk menghasilkan efek terapeutik. Dengan demikian, mekanisme absorpsi rektal merupakan proses berurutan yang melibatkan pelepasan obat, pelarutan, difusi, penetrasi mukus, absorpsi melalui epitel, hingga distribusi melalui sistem vaskular dengan karakteristik unik berupa kemungkinan menghindari metabolisme lintas pertama tergantung jalur vaskular yang dilaluinya. Lalu yang berikut itu mengenai faktor yang mempengaruhi absorpsi, di mana di sini ada 2 faktor yaitu faktor fisiologis dan faktor fisikokimia. Nah, yang pertama faktor fisiologis terdiri dari isi kolon, rute drainase vena, dan efek lintas pertama. Nah, untuk isi kolon, di mana dengan adanya feses, mukus, ataupun sisa makanan di kolon dapat menghambat kontak obat dengan dinding usus, sehingga memperlambat ataupun mengurangi jumlah obat yang diserap. Lalu yang kedua, rute drainase vena, di mana jalur pembuluh darah menentukan apakah obat langsung ke sirkulasi sistemik atau tidak, di mana penyerapan melalui rektum bagian bawah dapat menghindari hati sehingga tidak terjadi first pass metabolism, sementara bagian atas langsung menuju ke vena porta yang nantinya akan terjadi first pass metabolism. Lalu yang ketiga, efek lintas pertama, di mana obat yang diserap melalui saluran cerna akan melewati hati melalui vena porta, dan di hati obat bisa dimetabolisme sebelum mencapai sirkulasi sistemik yang akhirnya akan menurunkan bioavailabilitas obat. Lalu yang kedua, faktor fisikokimia. Yang pertama ada kelarutan, di mana obat harus larut dalam cairan tubuh sebelum diabsorpsi. Nah, obat dengan kelarutan tinggi akan lebih cepat diserap dibandingkan dengan obat yang sulit larut. Lalu yang kedua, koefisien partisi, di mana ini menunjukkan perbandingan kelarutan obat dalam lemak vs air. Nah, obat yang bersifat lipofilik atau suka lemak lebih mudah menembus membran sel yang terdiri dari lapisan lipid dibandingkan dengan obat yang hidrofilik atau suka air. Lalu yang terakhir, ukuran partikel, di mana semakin kecil ukuran partikel, semakin luas permukaan zat yang bersentuhan dengan cairan pelarut, di mana hal ini akan mempercepat laju disolusi dan meningkatkan kecepatan absorpsi dari obat. Nah, yang terakhir kita masuk ke pengaruh basis terhadap laju pelepasan atau regulation. Jadi pemilihan basis sangat krusial karena menentukan seberapa cepat obat tersedia untuk diserap. Nah, prinsip utamanya adalah obat harus memiliki afinitas yang rendah terhadap basisnya agar mudah lepas. Nah, di sini ada 5 hal yang diperhatikan. Yang pertama itu mekanisme pelepasan, di mana untuk basis lemak seperti oleum kakao ataupun Adepts solidus, dia akan meleleh pada suhu tubuh yaitu 30 derajat Celcius untuk melepaskan obat. Sedangkan basis larut air seperti PEG dan gliserin gelatin akan melarut secara perlahan dalam cairan rektal untuk melepaskan obat.
Yang kedua, afinitas obat larut lemak, di mana untuk basis lemak itu dia lambat, di mana obat cenderung betah di dalam basis lemak sehingga sulit keluar menuju cairan rektal yang berair. Sedangkan untuk basis larut air, dia itu cepat karena obat tidak memiliki afinitas terhadap basis sehingga segera keluar saat basis mulai melarut. Lalu yang ketiga, afinitas obat larut air. Untuk basis lemak, dia itu cepat, di mana obat tidak suka berada di basis lemak sehingga segera berpindah ke cairan rektal dan segera setelah basis meleleh. Lalu untuk basis larut air, dia itu moderate atau lambat, di mana pelepasannya itu bergantung pada kecepatan pelarutan basis PEJ dalam cairan rektal yang terbatas. Lalu yang keempat, pengaruh viskositas. Untuk basis lemak, viskositas rendah setelah meleleh dapat mempercepat difusi obat ke permukaan basis. Sedangkan untuk basis air, maka viskositas tetap tinggi saat melarut yang dapat menghambat laju difusi obat keluar dari basis. Nah, yang terakhir itu laju pelepasan obat. Nah, untuk basis lemak umumnya lebih cepat karena proses pelelehan terjadi dalam waktu singkat, yaitu sekitar 3-7 menit. Sedangkan untuk basis air, dia itu lebih lambat dan terkendali karena proses pelarutan basis memerlukan waktu lebih lama, yaitu sekitar 30-50 menit. Oke, baik, itu saja materi biofarmasetika mengenai sediaan rektal yang telah saya paparkan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.